Di era tahun 80-an pernah ada lagu terkenal dengan sepenggal lirik kayak gini. Kalau cinta melekat, tai kucing rasa coklat. Itu diciptakan oleh Gomblo. Nah, lirik ini jelas bukan fakta ilmiah, melainkan metafora, yaitu ungkapan puitis untuk menggambarkan bagaimana cinta bisa mengubah persepsi seseorang terhadap sesuatu yang buruk menjadi indah. Tapi bayangkan kalau ada orang yang membaca lirik ini seperti laporan ilmiah, bukan metafora. Bisa jadi dia akan bertanya lebih serius, hah, apa ada uji laboratoriumnya yang membuktikan perubahan rasa tai kucing jadi rasa coklat akibat cinta? Lebih gila lagi kalau dia googling di internet, cari bukti ilmiah, tai kucing rasa coklat. Nah, itu konyol. Tapi persis seperti itulah kelakuan orang-orang yang baca Alkitab tanpa memahami genrenya, menganggap puisi sebagai laporan forensik, membaca simbol sebagai fakta literal, lalu sok jadi pakar tafsir. Namun, kesalahan serupa sering terjadi ketika kita baca Alkitab. Alkitab itu perpustakaan kecil dengan beragam genre. Mazmur adalah kumpulan puisi dan doa yang kaya akan metafora dan ungkapan perasaan penulisnya. Injil adalah narasi teologis yang memuat kisah, ajaran, dan perumpamaan Yesus. Wahyu adalah literatur apokaliptik yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan ilahi. Kitab sejarah mencatat peristiwa dengan tujuan teologis, bukan sekedar kronologi. Dan surat-surat Paulus adalah komunikasi pastoral yang merespon situasi tertentu yang dihadapi jemaat Tuhan. Kalau di lautan ada bajak laut, maka di dunia ini ada bajak ayat. Dan mereka jauh lebih berbahaya loh. Bukan emas yang mereka rampok, tapi kebenaran. Mereka mencapik-capik ayat suci, memelintir maknanya, lalu menjual tafsiran demi apa? Koin dan reward. Mereka sengaja membaca Alkitab dengan genre yang salah, supaya bisa menafsirkan seenaknya. Contoh, ketika Yesus berkata, jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah itu. Matius 5 ayat 29. Apakah Yesus benar-benar menyuruh orang mencungkil matanya secara literal? Jelas tidak. Ini hiperbola, gaya bahasa dramatis untuk menekankan betapa seriusnya dosa itu. Tapi para baca ayat, mereka sengaja menafsirkannya secara literal agar bisa menuduh ajaran Yesus itu kejam dan tidak manusiawi. Itu manipulasi murahan, tapi banyak yang jadi korbannya. Begitu juga ketika Yesus berkata, aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Matius 10 ayat 34. Para pembajak ayat langsung bersorak, menjadikannya bukti bahwa Yesus mengajarkan kekerasan. Padahal pedang di sini bukan senjata fisik artinya, tapi simbol perpecahan akibat iman. Yesus sedang memperingatkan bahwa pengikutnya bisa dianiaya, ada konflik dalam keluarga, karena tidak semua orang mau terima kebenaran. Tapi ya begitulah, para pembajak ayat asal potong, asal tuduh, asal cocok dengan agenda mereka. Mereka ini minim literasi teologis, tapi sok jadi ahli tafsir. Jangan mau dibodohi ya, jangan mau jadi korban dari pembajakan ayat yang merajalela. Pegang Alkitab dengan benar, dan pahami genrenya dengan benar juga. Jangan-jangan mereka itu semua nggak ngerti genre itu apa. Salam damai.